Kalau kita berempati, itu tuh kita berusaha menempatkan diri kita di posisi orang tersebut. Jadi putting ourselves in their shoes gitu. Jadi kita juga merasakan emosi mereka seolah-olah kita berada di posisi mereka juga. Tapi kalau simpati, itu gue juga kemarin sempat nonton video lain juga, Bay. Jadi si orang ini yang membuat videonya, dia bilang bahwa simpati itu adalah cuma physical display dari empathy. Jadi meaningnya adalah lu cuma depannya aja, jadi cuma luarnya aja, oh ya sorry deh gitu, lu menghadapi ini, tapi lu nggak ada attachment, lu nggak ada connectionnya itu yang kayak tadi si Brené Brown bilang. Jadi ya udah, ntar sesudah lu mengucapkan sorry, lu pergi gitu. Jadi kayak you don't care. Halo semuanya, selamat datang di podcast 360 derajat bersama Govina dan gue Bayu. Hari ini kita bakal ngobrolin tentang tema empati. Dimulai dengan definisinya dulu. Sebenarnya apa sih arti empati itu? Nah, di dalam riset gue untuk mencari definisinya, itu gue find out, mungkin teman-teman juga udah tahu ya, susah untuk menjelaskan sebuah kondisi atau si empati ini dalam bentuk kata-kata. Nah, dalam riset gue, salah satunya termasuk di kamus Merriam-Webster, itu andalannya Vina. Nah, itu gue udah mencoba untuk membuat kesimpulan, dan inilah yang bisa gue share ke teman-teman. Jadi, empati itu adalah sebuah kondisi atau kemampuan seseorang untuk bisa mengerti keadaan, realita, atau perspektif yang dimiliki oleh orang lain tanpa si orang lain ini mencoba menjelaskannya dalam bentuk kata-kata. Nah, jadi kualitas yang harus dimiliki di dalam empati itu adalah ya kita mencoba untuk mengerti, jadi kita tuh kayak merasakan bersama orang lain itu. Salah satu bagian penting di dalam empati itu adalah no judgment. No judgment dalam artian kita benar-benar mencoba untuk mengerti orang lain itu tanpa ngecap, oh perspektif lu atau realita lu tuh baik atau buruk atau apapun itu gitu loh. Bukan, jadi kita sama sekali nggak memberikan label. Dan realita yang di sini gue maksud adalah bukan realita dalam bentuk kenyataan, tapi realita dalam artian gimana seseorang itu melihat hidup, menginterpretasikan hidupnya gitu loh. Karena memang faktanya setiap orang itu punya realita yang beda-beda, tergantung dari pengalaman hidupnya, tergantung dari DNA-nya dan kawan-kawan lainnya gitu ya. Jadi itu adalah definisi dari empati yang bisa gue rangkum. Tapi nih, Bay, kadang suka di mix up nggak sih si empati ini sama yang namanya simpati. Dan gue kayaknya juga dulu tuh nggak sadar, atau mungkin gue kurang mengerti dulu tuh bedanya apa ya simpati sama empati. Kalau misalkan gue menghadapi seseorang dengan situasi yang lagi down gitu, kayaknya gue lebih banyak memberikan simpati deh daripada empati dulu gitu ya. Karena gue berpikir ya memang cuma ada satu cara gitu kalau gue menghadapi seseorang yang sedang bersedih gitu. Dan paling ya cuma ngomongnya, oh ya sorry deh gitu, lu menghadapi itu gitu. Nah, ternyata sebenarnya ini gue juga baru memahami si empati ini juga sebenarnya baru belakangan ini aja. Dan terus lu juga kasih referensi waktu itu, ada video yang menjelaskan bedanya empati sama simpati ini kan dari si Brené Brown itu. Dan video itu sih menurut gue sum up perbedaan ini secara jelas banget sih, Bay. Dan teman-teman kalau ntar ada yang mau lihat, kita bakal kasih linknya juga. Jadi di videonya ini mungkin gue merangkumnya aja. Si Brené Brown itu bilang bahwa si empati ini itu menciptakan koneksi. Tapi kalau simpati itu kita membuat yang namanya disconnection atau diskoneksi. Jadi mungkin tadi Bayu juga udah ceritain di awal bahwa kalau kita berempati itu tuh kita berusaha menempatkan diri kita di posisi orang tersebut. Jadi putting ourselves in their shoes gitu. Jadi kita juga merasakan emosi mereka seolah-olah kita berada di posisi mereka juga. Tapi kalau simpati, itu gue juga kemarin sempat nonton video lain juga, Bay. Jadi
si orang ini yang membuat videonya dia bilang bahwa simpati itu adalah cuma physical display dari empathy. Jadi meaningnya adalah lu cuma depannya aja, jadi cuma luarnya aja, oh ya sorry deh gitu, lu menghadapi ini, tapi lu nggak ada attachment, lu nggak ada connectionnya itu yang kayak tadi si Brené Brown bilang. Jadi ya udah, ntar sesudah lu mengucapkan sorry, lu pergi gitu. Jadi kayak you don't care gitu. Jadi kalau misalkan kita kasih contoh gitu deh, misalkan gue bilang ke lu nih, Bay, gue sedih nih, Bay, hari ini gagal ujian, atau hari ini gue ujian gak lulus nih gitu. Nah kalau Bayu bersimpati, nah si Bayu nih paling cuma bilang, ya sorry Devin, gak lulus ya gitu. Mau makan bakso nggak? jadi cuma bilang sorry di depan, tapi habis itu kayak oh ya udah I don't care gitu, maksudnya ya udah gitu, mau ngapain lagi. Nah tapi kalau si Bayu berempati, oh sorry Vin, nggak dengernya, gue dulu juga pernah kok gagal ujian, tapi gue punya solusi waktu itu ini gitu. Atau enggak, oh ya udah kita bisa cari solusinya bareng-bareng nih, abis ini stepnya apa. Jadi benar-benar si orangnya juga merasa bahwa, atau gue di case ini juga merasa, oh Bayu nih care sama masalah gue gitu. Dan masalah gue nggak dianggap sebagai sesuatu yang kecil gitu. Nah sedangkan kalau yang di bersimpati tadi, gue merasanya kok si Bayu kok kayak nggak care ya sama masalah gue ya, padahal gue merasa nih masalah kayak gede banget buat gue. Jadi mungkin untuk menjelaskan dari perbedaannya ya kira-kira begitu sih. Jadi yang satu again menciptakan koneksi, dan yang satu lagi simpati itu membuat diskoneksi. Gitu sih. Mungkin ada tambahan sedikit dari gue juga ya. Jadi simpati sama empati itu nggak ada urusannya sama problem solving. Jadi dengan misalkan kalau dalam contoh yang tadi gue menawarkan dalam tanda kutip jasa gitu ya, gue punya solusi atau kayak gini atau mungkin lu bisa ngelakuin ini Vin gitu. Itu bukan yang membedakan simpati dan empati, karena banyak banget juga cases di mana di saat kita berempati kepada orang lain gitu ya, justru hal paling baik yang bisa kita lakukan kepada orang tersebut adalah hanya dengan ngedengerin aja gitu. Gue ngedengerin apa komplain lu, atau gue ngedengerin kondisi lu, dan gue berusaha untuk mengconnect ke situ sehingga ya lu kayak ngerasa beban lu itu sekarang di pundak dua orang gitu. Jadi lu cuma tinggal setengah bebannya doang gitu. Meskipun tentunya itu problem lu gitu. Jadi mungkin itu tidak ada korelasinya secara langsung gitu ya dengan problem solving. Nah, di sini yang gue juga rasain juga ya Vin ya, gue ngeliat kiri kanan dan terutama di diri gue juga gitu ya, bahwa empati itu tuh nggak selbstverständlich. Empati itu tuh nggak muncul dengan begitu saja gitu loh. Jadi gue percaya bahwa empatis itu sama seperti kualitas-kualitas lain di dalam hidup gitu ya. Itu adalah sebuah hal, jadi mungkin katanya adalah kecenderungan. Ada orang yang punya kecenderungan yang sudah punya empati dan bisa melakukan itu begitu aja gitu ya. Nah, ada juga orang yang punya kecenderungan lain yang kayaknya dia nggak, kalau kita lihat dari luar dan kita berusaha untuk menjabarkannya gitu ya, kayaknya tuh ini orang nih nggak punya empati banget gitu loh, kayak nggak care banget gitu loh. Jadi nggak bisa connect sama masalah. Kalau kayak tadi contoh gitu, gue nggak bisa connect dengan masa lalu bahwa lu tuh baru gagal ujian atau apapun itu gitu kan. Nah, dalam gue mencari alasannya gitu, kenapa sih kok ada beda-beda gitu kecenderungan orang-orang gitu ya, gue menemukan beberapa kemungkinan alasan, Vin. Yang pertama adalah kemungkinan si orang tersebut itu nggak pernah diajarin dari lingkungannya pada saat dia masih kecil. Nggak pernah diajarin karena baik secara proaktif gitu ya, atau ya keluarganya memang, atau lingkungannya ya, tidak harus keluarga gitu. Lingkungannya memang bukan lingkungan yang memiliki empati yang tinggi, yang mungkin selalu mengutamakan dirinya atau diri mereka sendiri gitu. Dan kemungkinan selanjutnya adalah di mana seseorang merasa kalau orang lain sedang berada dalam kesulitan, itu dia merasa
kondisi itu tuh sebenarnya tuh adalah volatile. Volatile itu apa? Keuntungan bagi dirinya sendiri gitu loh. Jadi kalau misalkan kita berdua dan gua ngelihat lu misalnya gagal gitu ya, mungkin agak sulit karena kita kuliahnya beda. Taruh kita kuliahnya hal yang sama gitu. Kita belajar bareng-bareng, ini bareng-bareng, itu bareng-bareng, terus lu nggak lulus, gua lulus gitu misalnya. Nah, ada kecenderungan orang di mana si orang itu tuh ngerasa tuh kan, gue lebih bagus dari lu kan gitu. Lu nggak lulus, gue lulus gitu loh. Tentunya itu tidak dikomunikasikan, ngomongnya masih tetap, oh ya, ayo semester depan bisa lu maju terus, ini terus, itu terus gitu loh. Tapi again, itu adalah sebuah kecenderungan yang bisa dimiliki oleh seseorang gitu loh. Nah, kalau kita kulik lagi dari mana asalnya, itu bisa juga dari perasaan di mana lu tuh ngerasa bahwa dunia tuh berputar tuh buat lu doang gitu loh. Jadi semuanya tuh it's all about me. Itu semua tuh selalu tentang gua. Jadi kalau kondisi lu kayak gitu, apa artian ini di dalam hidup gua? Kalau terjadi sesuatu hal di sini, apa artinya ini buat kehidupan buat gua? Ngerti nggak lo? Jadi bener-bener egocentric banget gitu loh. Dan satu lagi yang menurut gua adalah alasan besar kenapa empati itu juga sulit atau nggak mudah diberikan untuk beberapa orang gitu ya. Banyak banget orang yang punya kecenderungan bersembunyi di bawah kalimat gimana gue bisa ngasihin empati ke dia, orang hidup gua aja masih kacau kok, orang gua aja punya masalah-masalah gua kok gitu loh. Sedangkan menurut gua itu pun tidak ada urusannya satu sama lain gitu loh. Apakah lu berempati atau tidak kepada orang lain. Karena di dalam empati pun itu lu tidak lu tuh tidak menderita. Ngerti nggak? Meskipun si orang yang lu berikan empati, yang lu berusaha mengempati, kayak misalkan tadi lu nggak lulus ujian, kalau gue berempati ke elunya ngerasa bahwa bebannya dibagi dua. Tapi gua enggak membawa beban itu gitu loh. Nah, itu menurut gua the real empathy itu ada di situ gitu. Ya. Iya. Itu poin-poin bagus banget sih, Bay. Kalau tadi bilang kecenderungan ya, Bay, bahwa kita punya kecenderungan dan punya empati, ada yang enggak. Iya, itu gue setuju banget. Itu sama aja kayak kita melatih kayak integritas, kejujuran, itu suatu skill gitu menurut gua. Ya memang mesti dilatih dan diasah gitu karena tapi mungkin gua setuju banget soal lu karena itu dari kecil tidak dilatih sih. Karena itu menurut gua juga ada relasinya sama gimana cara kita berkomunikasi atau berdiskusi dengan orang-orang terdekat kita sewaktu kita kecil gitu. Karena kita nggak terbiasa untuk mendiskusikan kayak feelings, terus kayak orang-orang terdekat. Ambil contoh lah mungkin keluarga dulu ya gitu ya, lingkungan terkecil. Keluarga lu nggak pernah ngomongin perasaannya mereka, lu juga nggak menceritakan juga perasaan lu, jadi kayak nggak ada komunikasi soal feelings. Jadinya lu juga kalau dihadapkan tiba-tiba ketemu seseorang dengan emosional kondisi emosional yang lagi down gitu, ya lu juga jadi kayak aduh gue mesti ngapain ya, karena ya emang nggak ada bekal skill itu di diri lu gitu. Jadi ya bukan salah lu juga, memang lu tidak terlatih aja gitu dari lu kecil gitu. Dan itu gue setuju sama yang sebelumnya yang lu bilang ya mendingan dengerin aja. Dan di video si Brené Brown itu kan juga dia kasih ilustrasi ya, bahwa di situ ada ilustrasinya beruang sama serigala. Jadi si beruangnya bilang ya I don't know what to say gitu. Jadi ya mendingan lu bilang kayak gitu aja, gue nggak tahu harus ngomong apa gitu. Dan cuma being there aja and listen gitu. Jadi ya itu kalau memang lu di saat ini menghadapi seseorang yang sedang membutuhkan masukan dari lu, tapi lu juga belum nyaman untuk berempati atau belum mengasah skill itu, ya udah dengerin aja gitu. Itu gue setuju banget sih. Sama yang terakhir, Bay, yang lu bilang bahwa nyari alasan gitu ya. Gue gak bisa berempati karena hidup gue lebih susah gitu. Itu sebenarnya menurut gue relate ke perkataan lu sebelumnya yang si orang ini sebenarnya hanya memikirkan dirinya sendiri. Ya memang benar itu. Jadi kayak again ya itu menjustifikasi bahwa lu juga memang memikirkan diri lu sendiri aja gitu. Itu alasannya ya cuma kayak ya buat alasan aja menutupi itu gitu.
Dan sebenarnya kalau misalkan kita bisa melatih si empati ini nih baik di dalam kehidupan kita, itu menurut gue sih impact-nya besar banget ya. Karena dengan satu orang aja nih bisa berempati ya. Kayak misalkan teman lu ada yang kesusahan dan lu bisa berempati. Itu tuh menurut gue apa ya? Impact-nya besar untuk orang itu karena dia merasa dia tidak sendiri gitu. Ada orang yang care sama dia gitu. Karena kalau misalkan ya lu bayangin aja lah kasus-kasus orang bunuh diri itu kan karena biasanya mereka merasa nggak ada yang care, nggak ada yang mengerti mereka gitu. Masalahnya cuma dibilang lu gitu aja dipikirin gitu, udah santai aja lah ya kayak gitu-gitu loh. Benar-benar ya mungkin jadinya simpati itu kali ya, bukannya empati. Dan kalau misalkan satu orang aja bisa berempati ke orang lain dan akhirnya ini orang juga ntar bisa berempati, itu jadi kayak domino efek gitu Bay menurut gua. Akhirnya ya bisa menciptakan lingkungan yang lebih harmonis sih. Lu juga jadi bisa berempati lagi ke orang lain gitu. Jadi menurut gue itu efeknya lebih ke orang yang lu kasih empatinya itu sih. Walaupun ya lu sendiri juga mengasah skill itu ya. Lu juga akhirnya impactnya mungkin jadi lu bisa lebih bersyukur juga karena lu melihat orang lain punya masalah yang lebih berat dari gua, tapi gua sebenarnya di posisi yang lebih baik gitu. Lu selama ini merasa egosentrik seperti yang tadi lu bilang, tapi di saat lu dihadapkan pada orang lain dan lu bisa berempati, menurut gue itu juga bisa memberikan perspektif lain sih, dimana lu bisa bersyukur juga dengan keadaan lu yang lu punya sekarang. Gitu sih kalau menurut gua. Kalau menurut gua itu agak sedikit berbahaya, Vin, kalau punya pikiran kayak gitu. Kenapa? Karena karena bisa tumbuh kecenderungan gue berempati again hanya untuk melihat nih orang sebenarnya lagi sulit di bagian mana ya, apakah kondisi gue lebih baik dari kondisi dia atau enggak gitu loh. Jadi mungkin tetap menurut gue pribadi batasnya adalah ya lu berempati ya karena memang itu adalah kualitas diri lu sendiri gitu loh. Dan kalau kita ngomongin sekarang tentang positifnya atau baiknya punya empati gitu ya. Sekarang mungkin kita kasih contoh, kita kan hidup makhluk sosial ya. Hidup ada di dunia, ini semuanya banyak sistem yang memang kita harus berada di dalam sistem tersebut. Contohnya, kayak contoh gampangnya aja. Kalau misalkan dua orang ini bekerja di tempat yang sama. Nah, dua orang ini tidak punya empati dalam artian mereka selalu lebih ke egosentrik. Mereka tidak berusaha untuk mengerti perspektif satu sama lain, ya kan? Jadi selalu pokoknya pikiran gue yang paling benar, pikiran gue yang paling benar, pikiran gue yang paling benar. Kalau dua orang ini tidak ada hubungan satu sama lain, mungkin tidak akan terjadi clash. Nah, tapi kalau mereka sekarang berada di dalam satu sistem di mana mereka bekerja di tempat yang sama, mengerjakan sebuah kerjaan yang sama dan sebenarnya punya visi misi yang sama, ya itu akan menjadi sulit untuk bisa bekerja sama. Karena selalu orang mikirnya ya pokoknya gue nomor satu gitu loh. Jadi sedangkan kalau lu punya empati gitu ya lu akan bisa akan lebih harmonis, Vin. Jadi dengan satu sama lain, dengan diri lu sendiri gitu ya. Semuanya tuh akan lebih harmonis, dan karena semuanya lebih harmonis, lu jadi punya gimana sih, Vin? Gue susah kali ngejelasinnya dalam kata-kata juga. Gue tahu lu pernah nyebut ini dalam episode yang lalu kalau nggak salah, yaitu align. Dimana kalau lu udah hidup dengan align dengan passion lu, dengan diri lu gitu ya, itu tuh semuanya tuh akan berjalan dengan begitu saja dan effortless gitu loh. Dan gue ngelihat empati juga kayak gitu. Kalau lu align dengan kiri kanan lu, dengan situasi sekitar lu, ya semuanya akan lebih effortless aja semuanya. Lu akan bisa lebih memaksimalkan potensi, kalau misalkan dalam konteks ini, potensi hasil akhir dari kerjaan yang harus lu berdua lakuin gitu, misalnya gitu ya, dalam konteks yang barusan gue kasih. Jadi itu salah satu pentingnya kenapa kita punya empati. Dan kita juga nggak ada prejudice dalam artian ya lu nggak nge-labelin orang lain tuh sebagai orang lain sebagai positif atau negatif gitu. Ya udah, lu mengobserv aja gitu kan. It's just the way it is gitu, balik lagi gitu loh. Jadi
berhubung gue barusan udah mengeluarkan kata-kata itu, jadi sebenarnya di dalam lingkup yang besar pun, kalau gue ngelihat empati ini itu tuh deket banget sama tema mindfulness gitu loh. Karena again, lu harus bisa mengobserve orang lain, in this case gitu ya, tanpa memberikan label apapun, just the way they are. Iya. Sebenarnya nambahin dikit sih Bayang soal tadi bersyukur, karena ini apa ya, kayaknya ini yang memang gua terapkan juga gitu. Jadi bukannya gua tapi ngerti maksud lu gitu. Tapi di aplikasi yang gua terapkan itu gua kayak gini loh. Jadi misalkan gua menghadapi temen gua yang lagi curhat gitu ya, kesusahan, ya gua berusaha memberikan empati dan benar-benar all in mendengarkan gitu. Dan itu buat teman-teman yang tahu itu nggak gampang, karena gue gampang banget ke distract gitu buat mikirin diri gue sendiri lagi, abis ini mau ngomong apa ya, mau nimpalin apa ya gitu kan. Jadi ya itu gue benar-benar berusaha all in mendengarkan gitu. Cuma setelah misalkan kita kelar gini ya curhatnya, itu tuh gue biasanya suka kayak reflect lagi gitu, maksudnya kayak oh ternyata ada ya teman gue nih susah banget gitu, tapi gue selama ini komplain mulu gitu, kayak jadi lebih ke setelahnya itu loh, gue merasa seperti itu. Gitu. Oke, berarti tapi gue mengerti sih maksud lo, itu poin-poin yang penting banget disebutkan. Setuju. Iya benar-benar. Jadi tadi kita sekarang on the same page lagi ya gitu. Karena tadi gue bilang ini balik lagi ke tentang gue lagi, tapi bukan itu yang lo maksud. Tapi di dalam sesi refleksi lo setelah itu, lo bisa ngelihat semuanya dan lo bisa menumbuhkan rasa syukur yang lebih lagi tentang lu, karena lu sekarang punya dalam tanda kutip vergleichen. Karena gue juga nggak hipokrit, gue juga sering ngelakuin itu juga gitu loh. Kayak misalkan contoh aja deh, nggak usah dengan orang yang gue empati punya koneksi secara langsung dan gue benar-benar berinteraksi dengan orang itu gitu ya. Kadang gue kalau misalkan gue ngedumel, gue ngapa-ngapa gue ngerasa hidup nih susah atau apapun itu, dan gue naik Straßenbahn atau gue naik kereta, naik tram di sini, tiba-tiba ada orang yang keluar dari tram misalnya naik kursi roda gitu, ya gue pun juga secara nggak langsung membandingkan atau melihat situasi itu dan merefleksikannya ke dalam hidup gue gitu. Yang gue bilang gitu, anjing lu barusan ngedumel gara-gara apapun itu gitu ya, yang pastinya tuh nggak se-slim bahwa ya bro lu masih bisa jalan pakai kaki lu gitu loh. Jadi ya gue ngerti maksud lu, so we are on the same page about that. Ya. Itu kan tadi impact yang positif dari si empati ini. Nah tapi gue tuh sering mengamati, nggak tahu ya apa, gue sering ketemu orang sales ya. Jadinya gue merasa kadang tuh empati yang mereka berikan tuh terkadang gue merasanya itu fake gitu. Dan ini gue nggak bilang 100% semua orang sales kayak gini ya. Ini hanya observasi gue aja gitu. Jadi gue melihat orang-orang yang berusaha menjual sesuatu atau produk, itu kadang tuh mereka bisa kayak menempatkan diri mereka di posisi kita gitu. Oh iya, kamu tidak punya finansial yang aman ya gitu, kayak misalkan agen asuransi gitu kan. Saya juga pernah merasakan kok, ada keluarga saya yang sakit gitu kan, dan saya tidak punya uang kayak gitu, bla 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 lah, pokoknya alasan-alasannya dikeluarin, lo tau lah. Nah itu tuh yang pada di momen itu gue merasa, atau ya mungkin teman-teman juga ada yang bisa relate, ya mereka itu berempati gitu pada gue gitu kan, dengan mereka bisa menempatkan diri mereka di posisi gue yang sekarang gitu. Tapi at the end, pada saat mereka bilang iya kita punya produk ini, itu kok jadi kayaknya ini kok kayak kontradiktif ya sama perilaku yang tadi ya gitu. Jadi gue tuh sekarang nggak tahu kenapa kadang-kadang gue bisa ngelihat gitu loh, yang orang benar-benar empatinya benar-benar tulus karena dia percaya bahwa produk yang mereka jual itu bisa membantu gue, dibanding orang-orang yang cuma ya udah bla 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 di depan, tapi at the end sebenarnya tujuannya adalah mau menjual produknya mereka gitu. Itu gue sedikit bisa melihat itu sih sekarang. Dan again ini tidak menjatuhkan profesi ini ya. Jadi ya gue cuma mengamati aja ada situasi itu yang
berkaitan dengan si empati ini. Dan sebenarnya ada video menarik juga sih baik kemarin yang gue tonton. Ternyata si empati ini selain bisa fake di pekerjaan sebagai sales itu ternyata adalah salah satu karakteristik dari seorang psikopat. Jadi kemarin tuh gue pas nonton juga kayak, hah? Kok iya? Tapi ternyata setelah gue pikir gitu ya, iya benar gitu. Jadi di situ disebutkan bahwa kalau psikopat itu kan kalau lu nonton film-film mereka emang bisa kayak masuk banget ke dunia lu kan, bisa persuade lu gitu. Bisa menempatkan posisinya mereka di posisi lu, tapi di saat yang lain mereka jadi berubah 180 derajat. Nah ternyata psikopat ini dijelaskan itu adalah sebuah karakteristik di mana mereka punya empati, tapi mereka tidak punya emotional attachment atau mereka tidak bisa menunjukkan emosinya. Makanya mereka bisa melakukan hal-hal yang jahat tanpa merasa bersalah. Dan di situ disebutkan juga bahwa mereka tuh kayak skilled actor gitu loh, Bay. Makanya kita percaya mereka tuh punya empati kayaknya. Padahal mereka tuh cuma kayak lagi acting aja. Nah, kadang gue juga relate itu balik lagi ke soal pekerjaan yang tadi sales atau sebagai seseorang yang ingin menjual produk, itu sama juga menurut gue. Kadang tuh itu cuma kayak acting aja, dan gue juga nggak menyalahkan karena memang di pendidikan untuk menjadi seseorang yang menjual produk itu kan emang kita diajarkan untuk bisa persuade orang, bisa influence orang dengan ucapan-ucapan kita kan. Jadi kadang sesaat juga tin lainnya itu seolah itu jadi memanipulasi gitu loh, si empati itu gitu. Itu intermezzo sedikit aja sih. Tapi itu interesting, Vin, gitu loh. Karena menurut gue bisa relate juga gitu. Gue tahu apa yang lo omongin, akhir-akhirnya juga ujung-ujungnya duit gitu ya. Tapi gue juga setuju, tadi lo juga udah bilang gitu loh, bahwa itu tuh tidak ada hubungan dengan apakah lo at the end of the day ngejual produk lo atau enggak gitu loh. Karena bisa ada dua sales, kalau kita ngambil contoh sales ya, bisa ada dua salesperson. Yang pertama benar-benar berempati dan dia percaya dengan produknya, dan yang kedua yang tadi lo describe gitu loh, bahwa dia cuma ngejual dia berempati itu karena itu udah di textbook doang gitu loh. Dan gue sendiri pun, kalau gue sendiri empati itu kayak yang tadi di awal banget udah gue bilang gitu loh, empati itu susah untuk lo jelasin dengan kata-kata. Jadi menurut gue vibe-nya atau energinya tuh pasti zuspüren, Vin. Pasti apakah bener. orang peka atau enggak itu pertanyaan lain. Tapi sebenarnya kalau lo berlatih untuk mengobserve, which is also can be the answer kenapa lu tadi bilang lu bisa mengamati ini gitu kan, karena lu juga meditasi, lu doing mindfulness practice di mana lu cuma beobachten. Jadi itu tuh kerasa aja gitu loh, kerasa bahwa nih orang nih dia emang beneran berempati atau dia sebenarnya cuma pengen ngejual sesuatu doang gitu loh. Itu tuh pasti ada perasaan yang beda gitu. Dan kalau soal psikopat itu ya gue nggak pernah ngedalamin tentang hal itu sih, jadi gue nggak bisa ngasih komentar tentang hal itu. Tapi yang gue tahu adalah banyak orang yang bener-bener mahir memberikan kesan bahwa dia tuh memberikan empati sehingga lu bisa relate hanya untuk memanipulasi. So basically tipe salesman yang kedua gitu ya. Tapi dia benar-benar bisa melakukan itu dengan man glaubt das, gimana ya, benar-benar lu ketipu deh akhirnya gitu loh. Bukan ketipu ya, tapi lu kebawa deh gitu ke situ gitu loh. Itu emang bener, gue juga setuju bahwa banyak orang yang kayak gitu. Jadi ya mungkin hal yang bisa kita latih adalah dengan membangun si empati itu sendiri. Nah, ini di sini gue pengen ngasih tips nih ke teman-teman gimana cara kita bisa membangun empati itu. Nah, tips yang pertama adalah di mana kita mencoba untuk mengamati dulu. Ya, sama yang kayak tadi gue juga udah sempat bilang, Vina juga udah sempat bilang. Kita mengamati orang lain tanpa melabeli orang lain perspektifnya, realitanya, atau kondisinya, atau apapun itu. Benar-benar mengamati aja. Dan kita benar-benar mencoba untuk kalau kita pengen berinteraksi dengan seseorang, atau kalau orang minta tolong dengan kita, pengen curhat sama kita atau apapun itu, coba untuk
like genuinely care. Jadi lu bener-bener care ke ini orang gitu loh. Jadi lu menaruh fokus lu dan lu nggak punya agenda gitu. Lu nggak punya agenda kayak si salesman yang tadi lu pengen ngejual sesuatu. You just want to help. Try to observe and try just want to help. Itu tips yang pertama. Yang selanjutnya yang bisa gue share adalah coba untuk latihan active listening. So, kalau teman-teman sekarang berada di dalam konversasi di apapun itu, sama teman, sama keluarga, atau sama siapapun itu, coba untuk mendengarkan apa yang orang lain itu ngomong, dan coba untuk mengerti cara pandangnya. Jadi, jangan buru-buru mikirin, wah ini gue pengen counter attack dia gimana ya gitu. Misalkan kalian sedang berada di sebuah diskusi gitu. Tapi coba bener untuk ngunyah dan coba proaktif untuk mengerti apa yang mereka bilang, apa yang mereka maksud, dan apa perspektif apa yang mereka pakai sehingga keluar argumen-argumen seperti yang mereka keluarkan misalnya gitu ya. Nah, satu tips lagi yang pengen gue share adalah kita harus mencoba untuk membuka diri. Apa artian dari membuka diri? Membuka diri dalam artian tidak hanya kita berusaha untuk memberikan empati terus-terusan gitu ya ke orang dan berusaha untuk mengerti perspektif orang lain itu gimana sih gitu ya. Tidak hanya satu arah, tetapi juga di mana kita bisa peka untuk tahu, oh ini juga ada momen di mana gue misalkan bisa memberikan pendapat gue juga gitu di dalam konversasi ini gitu tanpa harus memotong atau meng-attack si lawan bicara gue gitu. Jadi gue juga bisa memberikan pengertian tentang perspektif gue. Oh, dari mana datangnya argumen-argumen gue ini gitu loh. Karena dengan kalau kita bisa, misalkan dalam dua orang ini yang sedang berada di konversasi, kalau mereka bisa memberikan empati ke satu sama lain dan benar-benar membuka diri, karena pasti akan ada muncul kesamaan antara satu sama lain gitu loh. Oh, lu tuh datangnya dari arah sini. Oh, gue tuh datangnya dari arah sini. Yang balik lagi, semua itu akan membuat suatu suasana yang harmonis. Gitu sih kalau menurut gue tips-tips yang bisa gue kasih gimana cara kita bisa membangun empati kita. Sebenarnya itu balik lagi ini ya, Bay, mindfulness practice ya. Kan karena ya no judgment itu ya kayaknya itu harus menjadi, ya nggak tau lah, kualitas dasar setiap manusia sih kayaknya menurut gue untuk menumbuhkan empati atau menumbuhkan skill yang lain gitu. Jadi tidak menjudge seseorang terlalu cepat gitu. Dan mungkin kalau dari gue tambahan adalah jangan ini loh berasa lu bisa fix masalah orang itu tersebut gitu. Jadi karena sering banget gini, kayaknya dulu gue juga sering melakukan ini gitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang curhat ke gue tuh langsung kasih kayak masukan ini gitu. Jadi seolah-olah gue tahu ini pokoknya supaya lu bisa fix gitu masalahnya ya lu mesti pakai cara gue nih kayak gini gitu. Dan padahal sebenarnya orang itu juga belum tentu butuh fiksi rungnya itu apa sih fiksi rung? Solusi ya dari lu itu gitu. Padahal mereka ya sebenarnya mungkin cuma pengen didengerin aja kayak yang tadi di awal-awal kita jelasin gitu. Jadi itu, dan ini sih Bay, menerapkan compassion sih. Pokoknya ya menunjukkan kasih sayang yang sesungguhnya gitu. Dan itu gue tahu itu juga itu again satu skill juga yang mesti dilatih. Tapi menurut gue dengan lu base-nya dari si no judgment itu bisa netral melihat segala sesuatunya, menurut gue itu akan lebih mudah sih lu bisa menumbuhkan si compassion tersebut gitu. Karena lu tidak lagi menempatkan diri lu di equation itu gitu. Jadi itu sih menurut gue yang paling penting sih kalau buat gue, no judgment, tidak berusaha memperbaiki masalah orang tersebut, dan si compassion itu sih, dan tips-tips dari Bayu tadi. Yes, so dengan tips-tips yang barusan kita share ke teman-teman, semoga itu bisa memberikan masukan yang positif juga ya buat teman-teman ya, dan lo semua bisa mencoba untuk membangun empati lagi dan
dan make empati itu di kehidupan sehari-hari. Dan gue sama Vina kita cukup yakin sih bahwa itu akan meninggalkan hal yang positif atau memberikan bukan meninggalkan ya, akan memberikan efek yang positif dalam kehidupan lu secara keseluruhan. Karena tips-tips yang tadi kita kasih itu bukan kayak ausgeschlossen atau bukan cuma fokus untuk empati doang, kayak alleine dengan lu melatih tidak mengejudge orang lain, yaitu lu mengobserv orang lain, yaitu sebenarnya juga latihan mindfulness practice. Jadi itu akan memberikan efek yang positif di dalam hidup secara keseluruhan. Nah, kalau teman-teman mendapatkan sesuatu yang positif dari episode ini, kita benar-benar thankful banget kalau kalian pengen support kita. Dan kalian bisa support kita dengan follow Instagram kita di @asahdiri.ind. Dan juga mungkin bisa ngasih review di iTunes, juga subscribe ke podcast kita di YouTube, Asah Diri, dan juga di Spotify. Ingat juga untuk share ke teman-teman kalian supaya kita bisa bersama-sama mencoba mengamati dari setiap sisi untuk bisa lebih mengerti. Karena pandangan kita belum tentu realita yang ada. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Peace. Bye.